Cincin Perintah Kaisar Naga. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-4877 hingga 4879. Bersama suara serak cerita berlanjut. Kau sama sekali bukan lawanku. Akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Sentian tampak misterius dan menyimpan pedang pembunuh naga. Pria berjubah hitam itu menatap Sentian, ekspresinya berubah lagi, dan tiba-tiba dia menyeringai dan berkata, kamu memiliki latar belakang. Ya, Sentian mengangguk. Bahkan pemilik tangga ini memberimu kelonggaran, yang menunjukkan kamu punya latar belakang yang kuat. Pria berjubah hitam itu juga menyadari bahwa pemilik tangga inilah yang memberi Sentian kesempatan. Bagaimana menurutmu? Apakah kau ingin pergi bersamaku? Aku akan membawamu pergi, dan kau akan melayaniku selama 300 tahun. Sentian bertanya. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, jika aku ingin pergi, aku bisa pergi sendiri. Tidak ada yang memenjarakanku. Aku memenjarakan diriku sendiri di sini. Aku bahkan memohon kepada pemilik tangga itu untuk waktu yang lama sebelum dia setuju. Sentian tercengang, menatap pria berjubah hitam itu dengan tak percaya. Mengapa? Mengapa kamu memenjarakan dirimu sendiri? Apakah itu untuk sumber daya di dunia di dalam tangga? Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa menyerahkan kebebasan saya demi sumber daya yang sedikit ini. Lalu kenapa begitu, senior? Sentian bertanya dengan rasa ingin tahu, katakan padaku, mungkin aku bisa membantumu. Pria berjubah hitam itu menatap Sentian, lalu berkata, ikutlah denganku. Oke. Sentian mengikuti pria berjubah hitam menuju ke bagian dalam aula. Li Chunfeng, Shen Zian dan lainnya sedang menunggu di aula. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, atau di mana dia berada, tetapi Sentian hanya merasakan cahaya di depannya semakin terang. Kemudian, sebuah rumah muncul di depan Sentian. Rumah itu tampak sangat sederhana dan unik, dengan pintu kayu dan dua baut tembaga di atasnya. Pria berjubah hitam mendorong pintu dan masuk, dan Sentian mengikutinya. Namun begitu dia masuk, Sentian langsung tertegun. Dia melihat seluruh ruangan dipenuhi kain kasa sutra merah muda, yang terlihat sangat hangat. Ada juga boneka kain di ruangan itu, lucu sekali. Sentian tidak dapat membayangkan bagaimana seorang pria dewasa dapat tinggal di ruangan seperti itu. Namun tak lama kemudian, Sentian melihat seorang wanita duduk di atas tempat tidur, mengenakan gaun berwarna merah jambu, matanya terbuka lebar, menatap keluar tanpa berkedip. Siapa ini? Sentian memandang wanita itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena dia tidak merasakan ada nafas dari wanita itu. Jika ada napas, Sentian akan tahu bahwa ada seseorang di ruangan itu. Istriku, kata lelaki berjubah hitam itu sambil menyodorkan bangku kepada Sentian, duduklah. Sentian duduk tanpa ragu-ragu, lalu bertanya, istrimu. Apakah dia sudah meninggal? Lelaki berjubah hitam itu mengangguk, dia telah meninggal selama hampir 1000 tahun. 1000 tahun. Sentian terkejut. Pria berjubah hitam ini sungguh tergila-gila. Istrinya telah meninggal hampir 1000 tahun, tetapi jasadnya masih terawetkan. Kau menggunakan metode rahasia untuk mengawetkan badan istrimu. Ini tidak adil baginya. Dia tidak akan bisa bereinkarnasi. Kata Sentian, istri saya meminta saya melakukan ini. Dia tidak ingin bereinkarnasi dan hanya ingin bersama saya. Dia berkata bahwa kita bisa bersama ketika aku cukup kuat untuk menghidupkannya kembali. Lelaki berjubah hitam itu berkata demikian sambil menatap istrinya penuh cinta. Kau menjebak dirimu di tangga menuju surga hanya untuk berlatih dan bisa hidup kembali. Sentian bertanya. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, kekuatanku ditekan di sini, dan bahkan jika aku berlatih, mustahil untuk meningkat banyak. Hanya saja di sini, badan istriku dapat dipertahankan dengan lebih baik. Walaupun aku tidak bisa membuatnya terlahir kembali, tapi melihat badannya, aku selalu merasa bahwa dia bersamaku. Mungkin aku bisa menemukan cara untuk menghidupkan kembali istrimu. Sentian teringat Tuan Si. Pada saat itu, Tuan Si dapat dengan mudah menghidupkan kembali seseorang yang jiwanya telah hancur total. Benarkah? Jika kau bisa menghidupkan kembali istriku, aku bisa melayanimu selama 300 tahun. Kata lelaki berjubah hitam itu dengan mata berbinar. Kebangkitan seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi aku perlu bertanya, lagi pula, istrimu telah meninggal selama hampir 1000 tahun.
Tetapi Tuan Si dapat membangkitkan mereka yang telah hancur baik secara fisik maupun spiritual dalam sekejap, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk membangkitkan istrimu. Kata Sentian, jika seseorang yang jiwa dan badannya hancur dapat dibangkitkan, tidak akan ada masalah dalam membangkitkan istriku. Anda harus menghubungi Tuan Si sesegera mungkin. Pria berjubah hitam tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya tidak bisa menghubungi Tuan Si sekarang, tetapi saya yakin dia akan menemukan saya pada akhirnya, dan kemudian saya dapat membantu Anda bertanya kepadanya. Sentian berkata jujur. Tuan Si selalu muncul tiba-tiba, dan Sentian tidak pernah tahu di mana Tuan Si berada. Jika aku bisa menghidupkan kembali istriku, aku akan rela mengorbankan kemampuanku dan nyawaku. Pria berjubah hitam itu tampak sedikit bersemangat. Sangat sedikit pria yang tergila-gila sepertimu di dunia ini. Jika istrimu ada di surga, dia akan senang. Sentian berkata dengan emosi. Lelaki berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku orang jahat, aku membunuh istriku." "Kau membunuh istrimu?" Sentian terkejut. Bagaimana bisa seorang pria yang begitu tergila-gila membunuh istrinya sendiri? Lelaki berjubah hitam itu mengangguk, lalu perlahan melepas jubah hitamnya. Pria itu kurus dan pucat, seperti vampir. "Istriku dan aku tumbuh bersama. Kami berlatih bersama, mendaki gunung bersama, dan bahkan mandi bersama. Istriku lebih berbakat dariku, dan wilayah kekuasaannya selalu lebih tinggi dari wilayah kekuasaanku. Kemudian, kami menikah dan menjadi mitra kultivasi ganda. Meskipun istri saya sering membantu saya tidak pernah bisa melampauinya dalam hal alam." Perlahan-lahan, chauvinisme saya sebagai laki-laki mulai terungkap. Melihat istri saya lebih kuat dari saya jadi enggan menerimanya. Kemudian, aku diam-diam berlatih keterampilan sihir, berharap dapat menggunakannya untuk melampaui istriku. Kemudian, aku benar-benar melampaui istriku. Kekuatanku tumbuh dengan cepat, tetapi seluruh pikiranku berubah, dan akal sehatku ditelan lagi. Agar bisa berlatih, aku harus menghisap darah orang-orang tak bersalah dan menjadi iblis. Istri saya akhirnya menyadari ada yang salah dengan diri saya, jadi ketika kami memanfaatkan kultivasi ganda, dia secara paksa menyerap keterampilan sihir dalam badan saya. Pada akhirnya, untuk menghindari menjadi iblis, istri saya merusiak jiwanya, dan hanya badan fisik yang tersisa. Aku terbangun, dan menatap badan fisik istriku. Aku menyesalinya, tapi sudah terlambat. Sudah hampir 1000 tahun, dan badan fisikku masih terkikis oleh keterampilan sihir dan belum pulih sepenuhnya. Istriku tidak pernah berbicara padaku lagi. Sekarang aku hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong setiap hari. Saat pria itu berbicara, air matanya terus mengalir. Sentian tidak tahu bagaimana menghibur pria itu. Mungkin hanya dengan mengalami hal semacam ini seseorang dapat memahami rasa sakitnya. "Siapa namamu?" "Aku bahkan tidak tahu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Tidak akan sulit untuk menyelamatkan badanmu dan membangkitkannya kembali," kata Sentian. "Namaku Musa," kata lelaki itu, lalu dengan gerakan ringan tangannya, badan istrinya masuk ke dalam ring. "Aku ikut denganmu." Setelah melihat sekeliling ruangan, Musa melambaikan tangannya, dan seluruh ruangan pun dilalap api. Sentian mengikuti Musa kembali ke aula utama. "Ayo pergi," Sentian berkata kepada Li Chunfeng dan yang lainnya. Kelompok itu meninggialkan lantai 4. Saat ini, 4 lantai tangga menuju surga telah ditutup dan tidak ada lagi. "Tuan Sen, apakah Anda masih akan ke lantai 5? Musa bertanya. "Aku tidak akan pergi sekarang, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan." Setelah Sentian mengatakan ini, dia mengeluarkan sebuah kepingan giok dari tangannya. Ini adalah kepingan giok keempat dari Great Array of Heaven and Earth. Pada saat ini, batu giok ini benar-benar memancarkan cahaya redup. Sentian tahu bahwa slip giok keempat akan segera dibuka. Selama dia membuka lembaran giok keempat, susunan besar langit dan bumi akan muncul. "Tuan Sen, apa ini?" Musa bertanya dengan rasa ingin tahu. "Slip giok formasi agung langit dan bumi. Selama kamu membuka slip giok ini, formasi agung langit dan bumi akan muncul. Jika saatnya tiba, aku akan menghancurkan formasi besar langit dan bumi, dan kamu bisa kembali ke surga," kata Sentian sambil menatap slip giok di tangannya. Mata Li Chunfeng dan Shen Zian menyala karena kegembiraan.
Jika formasi besar langit dan bumi hancur, mereka akan benar-benar bebas. Kakak Sen, kamu sibuk sekali, ayo kita ke lantai 5 dulu. Kata Ningxi kepada Sentian. Saudara Ning, hati-hati. Sentian mengangguk. Ningxi membawa Su Yuki ke lantai 5, dan Sentian mulai membuka slip giok keempat. Sentian memegang slip giok itu, dan cahayanya menjadi semakin kuat, seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang hendak keluar dari kepompong. Dia menarik napas dalam-dalam dan terus-menerus menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam batu giok itu. Dengan masuknya kekuatan spiritual, rune kuno pada kepingan giok mulai berkedip dan melompat, menimbulkan ledakan suara mendengung. Dalam sekejap, seberkas cahaya yang menyilaukan melesat ke langit dan menyebar ke segala arah dengan Sentian sebagai pusatnya. Langit tampak terkoyak oleh tangan raksasa tak terlihat, dan lingkaran sihir besar dan misterius perlahan-lahan muncul. Di atas lingkaran sihir, rune mengalir dan garis-garis saling bertautan, memancarkan aura yang menggetarkan jantung. Tak peduli apapun yang dilakukan para kultivator dunia surgawi, mereka tanpa sadar menghentikan apa yang tengah mereka lakukan dan menatap ke langit yang diselimuti oleh formasi besar langit dan bumi. Beberapa orang sangat terkejut hingga mereka tidak bisa menutup mulut, dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa senjata ajaib di tangan mereka jatuh. Beberapa orang memperlihatkan rasa kagum di mata mereka, berlutut dengan satu kaki, dan memberi hormat ke arah formasi tersebut. Dan beberapa orang memiliki keserakahan di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang menghitung peluang yang tersembunyi dalam formasi tersebut. Ini, apa ini? Ini sangat kuat, kata seorang tetua berambut putih dengan suara gemetar. Dia telah berlatih selama ratusan tahun tetapi belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Mungkinkah itu formasi agung langit dan bumi yang legendaris? Seorang kultivator muda mengepalkan tangannya dengan penuh semangat, dengan cahaya yang menyala-nyala di matanya. Telah terungkap, susunan agung langit dan bumi telah terungkap, saudaraku, kita akan segera dapat kembali ke surga. Iblis arai memandang arai besar langit dan bumi dan tampak gembira bagaikan anak kecil. Leluhur pola ilahi menatap formasi besar langit dan bumi di langit, air mata mengalir di wajahnya. Jauh di utara, iblis api yang diselimuti api menatap formasi besar langit dan bumi dengan ekspresi emosi yang dalam. Pada saat ini di dunia surga dan manusia, saya tidak tahu berapa banyak biksu yang terperangkap di surga. Mereka sangat gembira saat ini. Sudah ribuan tahun penantian. Formasi besar langit dan bumi akhirnya muncul. Sekarang mereka hanya perlu menunggu seseorang yang menghancurkan formasi itu muncul. Maka mereka akan benar-benar bebas. Saat Sentian melihat formasi agung langit dan bumi yang terbuka di hadapannya, dia merasa sedikit gembira tetapi juga agak gelisah. Dia tahu betul bahwa terbukanya formasi besar langit dan bumi ini niscaya akan menimbulkan gelombang besar, dan dia sudah berada di pusat badai itu. Tuan Sen, formasi besar langit dan bumi telah muncul. Bisakah Anda menghancurkannya sekarang? Li Chunfeng bertanya pada Sentian dengan penuh semangat. Sentian menggelengkan kepalanya, saat ini, saya baru saja membuat formasi besar langit dan bumi muncul. Saya masih perlu mempelajari cara menghancurkan formasi itu. Tuan Sen, Anda pelajarilah, kami akan melindungi Anda. Sen Zian berkata dengan penuh semangat. Oke. Sentian mengangguk, lalu badannya perlahan melayang ke udara, matanya menatap formasi besar langit dan bumi, dan dia jatuh ke dalam keadaan tanpa pamrih. Pada saat ini di Sekte Huofen, Wen Haotian tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening dalam. Leluhur, formasi besar langit dan bumi telah muncul. Saya pikir ada seseorang yang mencoba menghancurkannya. Wen Nansing memasuki ruang rahasia dan berkata kepada Wen Haotian. Hentikan dia, waktunya belum tepat. Kita tidak bisa membiarkan formasi besar langit dan bumi hancur. Setelah Wen Haotian melihat peti mahtai perunggu itu, dia memerintahkan Wen Nansing. Ya, Wen Nansing mengangguk. Segera, di Sekte Huofen, sejumlah besar kultivator, yang dipimpin oleh Wen Nansing, langsung menuju ke tempat Wuang. Kakak beradik Wen Qing dan Wen Xi ada di antara mereka. Kakak beradik ini lari kembali saat Sentian bertarung dengan 4 dunia bawah. Bersambung.